Ramadan adalah bulan Al-Quran. Yang belum bisa membaca Al-Quran, belajar baca di Ramadan. Yang sudah bisa baca, khatam Al-Quran. Yang sudah biasa mengkhatam, tadabburi, ambil makna-maknanya, tafsirnya. Sudah bisa hafal, amalkan. Al-Quran itu kata ulama memiliki 4 hak dari kita. Dan Ramadan bulan Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-ayah. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Quran dalamnya. Bahkan sebagian salaf subhanallah meninggalkan aktivitasnya di Ramadan kecuali baca Quran. Sibuk dengan Al-Quran terus. Ada di antara mereka bahkan menutup majelis-majelis ilmunya, gitu kan. Kita ingin membaca Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. Artinya sehari 2 kali khatam. Itu luar biasa. Sebagian sahabat ada yang mengkhatam Al-Quran di solat witir terakhir, yang biasa antum baca Qulhuwallahu ahad itu. Nah, itu Utsman bin Affan membaca 30 juz. Kok bisa Ustaz? Mulai dulu. Orang kalau sudah mulai, Allah berkahi. Orang kalau tidak pernah solat malam, 2 rakaat aja berat. Tapi kalau orang sudah biasa solat malam, jadi ringan buat dia. Orang tidak pernah puasa Senin Kamis, nggak pernah puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan. Tiba Ramadan, kadang-kadang masih berat. Tapi kalau orang sudah biasa puasa, udah biasa buat dia. Orang biasa sedekah, zakat jadi ringan buat dia. Karena dia sudah biasa memberi. Seperti itulah. Hak pertama Al-Quran adalah membaca. Dan ini usahakan teman-teman menguasai benar-benar bacaannya. Dimulai dari 28 huruf hijaiyah itu. Harus bisa belajar bedain. Mana zal, zalika, mana zai, idza zulzila, mana sin dan mana shin. Beda. Idza syams. Ya. Beda antara dha atau sad, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Beda dengan dha, al-zalimin. Jangan dipukul rata semua sama ini. Karena beda makna. Makanya harus belajar. Kita baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, sewaktu bumi kami goncang pada hari kiamat dengan goncangan yang besar. Kalau kita tidak bedakan mana zal, idza, lidah ditekan ke atas, zulzila, zai, bergetar lidah, maka kita pukul rata. Misalnya kita jadikan sin, isa sulsilatil ardu silsala, misal. Silsila artinya bersambung. Berarti sewaktu bumi bersambung-sambung hari kiamat. Beda maknanya. Hah? Dan kita sayangkan kadang-kadang, bahkan maaf saya tidak singgung siapapun, tapi saya pernah temukan begitu. Masuk masjid, imam masjidnya pun masih salah bacanya. Ada kadang-kadang mau terlalu fasih tapi salah. Ya. Bedakan antara ha keluar angin, ar-rahmanir rahim, dengan kha yang ada titiknya, khalidina fiha, seperti maaf orang kalau mau meludah, khalidina fiha. Kemudian ada ha yang seperti ada 2 matanya, ya. Dina di dada itu. Tidak boleh sama ini, bedain, belajar. Panggil ustaz untuk belajar, gitu kan. Supaya tahu ini. Dari Ramadan ini jadikan momentum belajar supaya tempatnya bagus gitu. Kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu, ha keluar angin dari mulut, berarti segala puji bagi Allah. Kalau kita ganti menjadi ha, alhamdulillah, berarti kematian buat Allah. Beda makna, hanya salah penyebutan. Ini harus belajar ini. Tadi saya bilang ada orang mau fasih, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah bukan alhamdulillah. Beda maknanya. Rabbil alamin, bedakan antara hamzah, alif dengan ain. Beda. Alamin dengan alamin beda. Rabbil alamin, Tuhannya alam semesta. Rabbil alamin, Tuhannya orang-orang sakit. Beda makna. Harus dipelajari. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, siapa yang membaca Al-Quran dan dia menguasainya, tajwidnya, kapan dia mendengung, gunna, kapan tidak mendengung, kapan dia disembunyikan hurufnya, ikhfa, kapan dia harus diganti dengan huruf yang lain, dan seterusnya. Ini ada ilmunya sendiri, dipelajari, tidak lama. Insya Allah sehari 2 hari selesai Bapak Ibu belajar, asal memang mau belajar. Siapa yang membaca Al-Quran dan dia menguasainya, maka dia akan bersama kedudukannya dengan para malaikat, kata Nabi SAW.
Dan siapa yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, tapi dia coba belajar, dicatatkan baginya 2 pahala. Sunnahnya, hak pertama Al-Quran adalah mengkhatamnya, baca sampai habis, baca sampai habis. Ya. Ini dibaca, dan ini sunnahnya diurut dari Al-Fatihah surah nomor 1, Al-Baqarah surah nomor 2, Al-Imran surah nomor 3, An-Nisa surah nomor 4, Al-Ma'idah surah nomor 5, terus begitu, Al-An'am, ya. Terus Al-Anfal, lanjut At-Taubah, terus sampai 114 An-Nas. Jadi kita baca sampai khatam, baca sampai khatam. Saya sarankan, ini saran saya saja, dan ini sering saya ingatkan di pengajian saya di Jakarta. Kalau yang sudah punya, alhamdulillah. Kalau yang belum punya, saran saya, download di App Store, kalau yang pakai iPhone, dan di Play Store, kalau yang pakai Android tentunya, cari aplikasi judulnya Nakhtim. Nakhtim. Logonya hijau, tulisan bahasa Arab, Nun, Kha, Ta, Mim. Nakhtim artinya kami mengkhatam. Bahasa Indonesia ditulis N-A-K-H-T-I-M, Nakhtim. Nanti keluar logo itu, diklik. Download itu gratis. Itu menurut saya aplikasi paling bagus untuk sementara kalau menurut saya. Jadi di situ nanti kita bisa pilih surah yang kita mau mulai, misalnya surah pertama Al-Fatihah di ayat pertama. Kemudian di bawahnya kita bisa pilih nama qari yang kita mau. Nanti kita bisa dengar suaranya. Kemudian nanti di bawah sekali ada tulisan mulai. Kita memulai. Kelebihannya dia, setiap kali kita tutup handphone dan kita buka, ya kan biasa orang pakai pin, pakai password, ya pakai pola. Setiap kita buka, keluar ayat yang terakhir kita baca atau lanjutannya. Jadi kita bisa khatam. Setiap buka pasti, kalau 50 kali kita buka sehari handphone kita untuk balas WA, telepon orang, 50 ayat kita baca. Gitu kan? Itu sangat bagus. Kalau kita lagi baca ayat, kemudian kita ingin dengar bagaimana tajwid yang benarnya. Di layarnya itu sebelah kanan atas ada tombol play untuk audio. Kita klik, keluar suara imam atau qari yang kita pilih di awal tadi. Misalnya Imam Masjid Haram. Maka kita akan bisa mendengar itu. Oh, ternyata ayat begini. Di bawahnya ada gambar foto dan bisa di-share. Kalau kita tertarik dengan ayat misalnya tentang neraka, kita mau share di grup WA, tinggal klik saja, ada gambar share-nya, nanti kita akan bisa kirim ya kepada teman-teman yang lain. Kita mau baca lebih dari 1 ayat, maka kita bisa klik di kiri kanan, bisa kembali ke belakang, bisa maju ke depan. Dan ada terjemahan bahasa Indonesianya, bisa pilih bahasa apa terjemahannya. Maka itu sangat bagus. Ini insya Allah akan membantu kita untuk mengkhatam Al-Quran. Apalagi di Ramadan ya, kita bisa lakukan. Saya pernah praktekin teman-teman di lampu merah, lagi nunggu lampu merah 1 menit waktu itu di Jakarta, saya buka program Al-Quran, kemudian saya bisa baca, itu mungkin kurang lebih 1,5 lembar, tidak kurang dari 10 sampai 20 ayat, tergantung panjang pendeknya ayat itu. Maka ini kesempatan ya. Itu hak yang pertama. Hak yang kedua, tadabbur. Makna tadabbur teman-teman merenungi maknanya, bisa baca terjemahan atau baca tafsirnya. Tapi tadabbur caranya lebih sederhana. Caranya adalah kita baca dan tadabbur 10 ayat saja, gak usah lebih. 10 ayat. Diambil daripada statement para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka mengatakan, kami setiap kali bertemu, kami tidak berpisah kecuali kami sudah mempelajari 10 ayat Al-Quran. 10 ayat saja. Dan kita tidak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, tidak harus berurut. Buka daftar isinya Al-Quran, 114 surah, surah mana yang paling kita suka, yang paling menggelitik kita lah maksudnya. Misalnya ibu-ibu mau baca tentang perempuan, ada surah An-Nisa, ada surah Maryam. Mungkin bapak-bapak mau baca nama laki-laki, ada nama nabi-nabi, ada surah Muhammad, ada surah Ibrahim, ada surah Yusuf, ada surah Hud, ada surah Yunus, gitu kan. Mau baca tentang hari kiamat, ada surah Al-Qiyamah, ada surah Al-Zalzalah. Mau baca tentang hewan-hewan, ada surah An-Nahl, lebah, ada surah An-Naml, semut, ada surah Al-Baqarah, sapi betina, ada surah Fil, gajah, ada Ankabut, laba-laba. Jadi kita bisa pilih. Nah, mulailah dari surah itu untuk tadabbur. 10 ayat saja. Baca ayatnya, baca terjemahannya. Kalau tadi aplikasi yang saya bilang itu, kadang-kadang dia ikutkan tafsirnya. Cukup bagus. Misalnya ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud di sini adalah ini. Itu sangat bagus, kita bisa baca 10 ayat tadabbur ini. Kalau 10 ayat pun dianggap berat, walaupun ini sangat ringan sebenarnya, maka bisa dibagi setiap habis sholat 2 ayat. Subuh 2 ayat, duhur 2 ayat, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat, 10 ayat.
Dan kata baginda Nabi SAW, siapa yang membaca 10 ayat Al-Quran dalam sehari semalam itu, maka Allah akan berikan dia 1 kintar. Dan 1 kintar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. 10 ayat. Al-Quran 6.000 sekian ayat, 6.000 sekian ayat. Maka kita kalau baca 10 ayat per hari, tadabbur ya, bukan baca, tadabbur 10 ayat per hari, maka 1 bulan Ramadan misalnya 30 hari, kita sudah punya 300 ayat yang kita sudah baca terjemahannya. 1 tahun kali 12, 3.600 ayat. Kurang dari 2 tahun, kurang lebih 21 bulan atau 20 bulan, kita sudah menyelesaikan 30 juz baca terjemahannya semua. Hanya dengan habis sholat 2 ayat. Apalagi kalau Bapak Ibu baca lebih. Misal setiap habis sholat 10 ayat. 10 itu sebentar sekali, kurang dari 5 menit baca. Habis subuh 10, habis duhur 10, habis asar 10, habis maghrib 10, habis isya 10. Berarti 50 ayat per hari. 50 ayat lebih banyak lagi. Ya, kalau kali sebulan 30 berarti sudah 1.500 ayat kita baca. Berarti hanya sekitar 4 bulan sudah selesai semua. Dengan izin Allah SWT Al-Quran. Kalau kita baca 50 ayat per hari. Yang ketiga, setelah tadabbur, membaca, kemudian mentadabbur. Yang ketiga, menghafal. Menghafal metode paling sederhana sama dengan tadabbur. 10 ayat saja per hari, gak usah lebih. 10 ayat, santai saja. Hafal 10 ayat. Masih merasa berat? Tadi saya bilang bagi. Habis subuh 2 ayat, habis zuhur 2 ayat, habis asar 2 ayat, habis maghrib 2 ayat, habis isya 2 ayat. Pakai. Solat qobliyah, di rakaat pertama baca 5 ayat. Solat rakaat kedua baca 5 ayat. Solat di solat duha, solat malam. Ya, ini solat qobliyah, ba'diyah kita bisa baca. Insya Allah sehari sudah hafal 10 ayat itu. Diulang-ulangi. Kalau kali sebulan, kita punya 300 ayat yang kita baca, hafal. Kali setahun 3.600 ayat. Kurang dari 2 tahun sudah hafal 30 juz. Kalau syaitan membisikkan, nanti kan saya lupa. Enggak ada orang lupa 30 juz. Orang lupa sambungan ayat iya. Imam Masjid Haram dari kecil hafal juga lupa. Kita nanti tinggal ulangi lagi. Yang penting mulai dulu. Ini cara yang paling ringan. Dan Ramadan momen paling tepat untuk itu. Hafal 2 ayat setiap habis sholat. 10 ayat per hari, gitu kan? Dan ini juga tidak harus berurut, mirip sama tadi tadabbur. Misal teman-teman, saya mau coba hafal surah Al-Ankabut aja deh, tentang laba-laba. Kenapa Allah bilang Ankabut? Ambillah mulai 10 ayat dihafal per hari. Insya Allah 3-4 hari selesai. Selesai. Pakailah dalam sholat kita. Apalagi imam-imam masjid perlu menambah bacaan hafalan, memperbaikinya. Itu sangat dibutuhkan oleh dia. Itu yang ketiga, menghafalnya. Terus saja menghafal insya Allah sampai selesai nanti 114 surah gitu kan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, mengamalkan isinya. Dan Ramadan adalah momen yang terbaik untuk itu. Di buku ini tentu banyak penjelasan, saya tidak baca semua karena melihat waktunya. Ada, kalau yang pegang buku di halaman 20 ada banyak membaca Al-Quran. Dan disebutkan di situ cukup banyak anjuran untuk membaca Al-Quran. Kemudian juga ada anjuran untuk menangis pada saat membaca Al-Quran. Dan ini bisa terjadi kalau kita tadabbur tadi ya. Kita baca terjemahannya, oh ternyata ini yang Allah sebutkan ya. Diancam begini, dihukum begini ya. Atau tentang surga, tentang bidadarinya, tentang istananya, kita juga terharu. Itu sendiri juga sangat bagus. Ya, penulis sempat mengangkat di situ, mengangkat di halaman 23 hadis Nabi SAW, la yalijun nara man baka min khasyatillah, tidak akan masuk neraka orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Itu termasuk dengan membaca Al-Quran.